Ayah, jangan panik dulu. Jangan khawatir soal biaya pengobatan. Aku yang akan cari solusinya. Setelah lulus, aku bahkan tak dapat kerja layak. Hanya kerja malam. Biaya pengobatan 1 juta yuan. Uangnya tidak cukup. Lin Yi, besok reuni Hotel Jinan. Ingat jangan terlambat ya. Ibu sangat butuh biaya pengobatan sekarang. Mana ada hati buat ikut reuni. Terdeteksi tekanan hidup besar. Sistem pengembangan berhasil terimplementasi. Apa-apaan ini? Hadiah besar pemula. 1 unit apartemen Yihua, 1 mobil Porsche. Hadiah tunai 5 juta yuan. Pendapatan pasif 0,1 yuan per detik akan meningkat seiring kenaikan level. Anjir. Apa aku tidak sedang bermimpi? Sudah sampai tahap ini. Ngapain peduli itu asli atau palsu? Lihat rumah di dekat kompleks perumahan. Pasti langsung tahu dong. Ini benar-benar rumah. Kunci mobilku. Bank sejarah 5 juta. Masuk. 5 juta. Benar-benar sudah masuk rekening. Ini nyata, bukan mimpi. 10 sen per detik. Jadi 8640 yuan sehari, lebih dari 3 juta yuan setahun. Untung banget. Ditambah lagi rumah dan mobil. Kirim 1 juta ke ayah dulu. Segera bawa ibu berobat. Transfer berhasil. Hey Porsche. Besok aku langsung nyetirnya. Dan rumah ini juga. Aku mau tinggal 3 hari. Hey. Tang Yun. Gadis cantik kampung ini meneleponku. Wanita tercantik waktu sekolah nelpon aku. Sopir ojek online ini. Halo Lin Yi. Besok ada reuni kelas kita. Bisa tolong datang jemput aku sebentar? Oh, reuni kelas ya. Kirim lokasinya ke aku. Aku jemput kamu besok. Gua besok pergi nyetir Porsche. Porsche sama bakpao daging. Kayaknya cuma aku satu-satunya deh. Kenapa Tang Yun belum turun sih? Aku udah nunggu setengah jam loh. Hey Kimei, hari ini kita foto mobil ini. Oke, ayo pergi. Kampungan. Lihat apa lihat? Belum pernah lihat cewek cantik ya? Memang belum pernah lihat secantik kamu. Minggir, kamu menghalangi mobilku. Mobilmu? Ini jelas-jelas mobilmu. Mobilmu? Lucu banget sih dengan penampilanmu kayak gini. Bahkan kalau kamu berusaha seumur hidup, tak bisa beli mobil mewah ini. Lin Yi. Maaf, bikin kamu nunggu lama. Ayo, kita pergi. Hei, cewek cantik. Kamu kan cantik banget. Kok dapat yang suka pamer? Mau aku perkenalkan cowok keren. Lin Yi. Dia siapa sih? Nggak tahu, dia langsung mau merebut mobilku. Apa? Ini mobilmu, kamu dulu nyetir taksi online kan? Nah, sekarang kebongkar kan? Gimana kalau ini beneran mobilku? Kalau beneran punyamu, aku live streaming makan Thai. Ini loh, kamu yang bilang sendiri. Iya, Tang Yun. Kamu naik mobil duluan. Lin Yi, mobil ini beneran punyamu? Tentu saja. Tunggu dulu. Apa kamu lupa taruhan tadi? Apa kamu lupa taruhan tadi? Orang macam kamu udah sering aku lihat. Mana tahu mobil ini kamu sewa. Kamu nggak bisa buktikan ini disewa. Berarti ini punya aku. Kakak. Aku salah. Malam ini aku traktir kamu abalon. Maaf ya. Aku orang baik-baik. Nggak mau diajak. Salah satu pengembangan diri menolak godaan. Mendapat hadiah misi pemindaian karakter. Coba dulu deh. Nama Liu Shui. Dendam. Sifat matrenku dibongkar di sini. Marah karena malu. Nama Tang Yun. Kesal karena dikejar Li Zemi. Tidak bisa lepas dari gangguan. Ini dia pemindaian informasi karakter. Hebat banget sih. Lin Yi, udahlah. Ayo kita cepetan pergi. Kita harus pergi sekarang. Nanti terlambat. Teman kami Lini jadi sopir online. Nanti aku bikin dia rugi besar. Kenapa belum sampai juga sih? Jangan-jangan mobilnya rusak di jalan ya? Pasti Tang Yun, cewek tercantik sekolah. Aku menyesal tidak naik BMW-mu.
Hey Lin Yi. Kenapa baru datang sekarang? Lama banget. Jangan-jangan mobilnya rusak di jalan ya? Li Zeming, kamu? Biasa aja, cuma jalanannya agak macet. Untuk merayakan reuni kita hari ini. Hari ini semuanya makan sepuasnya. Semua biaya aku yang bayar. Wah, ketua kelas dermawan banget. Ketua kelas dermawan banget. Terima kasih jemput aku. Iya, naik BMW itu nyaman banget. Lin Yi, kamu nyetir ojek online tiap hari. Capek nggak? Nama Li Zeming, dendam dan mengejar dengan gigi cinta. Tak terbalas Tang Yun. Dendam, Li Zeming sangat memusuhi aku. Tunggu, Tang Yun naksir aku. Kamu lagi lihat apa? Apa ada kotoran di wajahku? Oh, tidak ada. Cantik banget. Lin Yi sepertinya sudah berubah. Tidak sama seperti dulu lagi. Lin Yi, kamu melamun apa sih? Semalam begadang cari penumpang lagi ya. Ketua kelas, pengalaman banget ya. Kamu juga pernah nyetir ojek online? Kamu pikir dia sama sepertimu? Zhao De. Kita ini semua teman sekelas loh. Jangan bicara kasar banget. Lin Yi capek nyetir ojek. Ingin bantu dia sedikit. Biarkan dia kerja di perusahaanku. Bulan ini nih. Kasih kamu 10.000. Gimana? Lin Yi, terima kasih. Ini kesempatan langka sekali. Gimana? Mau pertimbangkan nggak? Siswi paling cantik, Universitas Tengyu. Aku akan tunjukkan padamu. Aduh, Terima kasih, ketua kelas. Aku rasa ojek online bebas banget. Lagi pula, aku sekarang tidak kekurangan uang. Lin Yi, kamu terlalu kurang ajar. Ketua kelas mau bantu kamu loh. Kamu berani menolak begitu? Sudahlah. Setiap orang punya cita-citanya masing-masing. Lin Yi, kapan kamu udah paham? Datang saja cari aku kapanpun ya. Terima kasih, ketua kelas. Tang Yuan, sudah bertahun-tahun berlalu. Aku selalu suka banget sama kamu. Aku harap kamu bisa... Kepala kelas, kita kumpul hari ini. Kamu manfaatin kesempatan bikin adegan ini kurang pas ya. Gak ada nuansa seremoninya sama sekali. Lin Yi, tadi kamu. Aduh, Tenang aja, aku yang urus semuanya. Selanjutnya, kita pergi ke KTV Yelaixiang. Aku yang bayar semua biaya. bagus. Ketua kelas keren abis dan perkasa. Ketua kelas Jaya, ganteng banget. Tang Yuan, naik mobil BMW aku yuk. Ketua kelas, bawa kami teman sekelas. Aku datang bareng Lin Yi. Aku pergi bareng Lin Yi. Lin Yi, bukannya mobil kamu rusak? Nggak bisa bawa orang. Ketua kelas, mobilku masih oke. Kamu yakin? Tentu saja, Lin Yi, mobil rongsokanmu itu masih bisa dibilang bagus? Dengan BMW ketua kelas, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Oh, si cantik Tang. Kalau menurut kamu gimana? Aku juga rasa ini bagus banget. Pergi sana, kalian semua. Lin Yi, minggir, semuanya minggir. Kamu tunggu aja ya. Jangan sampai jatuh ke tanganku. Udah cukup belum foto-fotonya? Lin Yi, apa kamu teriak-teriak sih? Ingin lihat Porsche menunggu di belakang. Iya, sikap kamu apa sih? Kayak Porsche itu milikmu sendiri. Aduh, teman-teman sekalian, maaf banget ya. Porsche ini memang benar milik aku. Lin Yi, kamu. Ketua kelas, mobilku ini sama. BMW milikmu dibandingin lumayan lah. Ketua kelas, mobilku ini sama punyamu. Yang itu dibandingin. Lumayan lah. Lin Yi, Porsche ini kan sewaan ya. Kamu kan cuma sopir mobil online. Mana mungkin mampu beli Porsche. Pura-pura kaya, padahal tidak mampu. Iya deh. Terserah kamu mau pikir apa. Nona cantik Nona. Ayo kita pergi. Bajingan. Ketua kelas. Lin Yi si miskin cupu. Mana mungkin mampu beli mobil sport. Pasti itu disewa. Sengaja bikin kamu malu. Sama sekali tidak boleh lepaskan dia. Tenang aja. Aku punya pertimbangan sendiri. Baik. Lin Yi, gimana kalau kita pulang aja? Hari ini, Li Zeming sampai kehilangan muka sebesar ini. Dia tidak akan mudah menyerah. Tuan rumah tidak mau hidup biasa. Hajar habis-habisan Li Zeming. Hadiah Grup International Hongxiang, saham 75%. Anjir. Hongxiang Internasional. Ini perusahaan besar terkenal sepanjang sejarah. Kalau tugas ini berhasil diselesaikan, aku pasti akan segera sukses besar.
Nona, yang cantik cerita. Kamu ini khawatir sama aku ya? Aduh, Tenang aja. Aku belum menghargai Li Zeming. Pas banget manfaatkan kesempatan ini. Hapus niat dia terhadapmu. Dia tak akan ganggu kamu lagi. aku percaya sama kamu. Dulu, aku rendah diri dan penakut. Sekarang aku punya sistem di tubuhku. Masa depanku sangat cerah, tanpa batas. Bagus. Oke. Kalau gitu, ketua kelas. Semua sudah siap. Kamu yang paling bisa diandalkan, bocah. Cepat pergi bersiap-siap. Tang Yuan. Li Zeming, kamu ini apa-apaan sih? Tang Yuan. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Mau tidak, kamu jadi pacarku. Wah, romantis banget. Andai saja dia menyatakan cinta kepadaku. Inilah Tang Yuan itu. Masih pura-pura dingin dan aku tahu yang sangat cantik. Terima dia deh. Li Zeming, apa maksudmu sebenarnya sih? Li Zeming, Apa maksudmu sebenarnya sih? Kamu buta ya? aku lagi nyatakan perasaan nih. Kamu tidak tahu Tang Yun alergi mawar? Kamu bawa bunga mawar ganggu dia. Apa? Tang Yun alergi bunga mawar. Kamu mau Tang Yun jadi... Pacar kamu. Kamu sengaja mau bunuh dia ya? Iya, bener. Dia yang suruh aku beli. Iya, ketua kelas. Kamu yakin? Aku yang suruh beli bunga mawar. Aku pasti yakin dong. Tang Yuan, ini perintah Lin Yi, bukan salahku. SS. Apa niatmu sebenarnya, Lin Yi? Kamu tahu Tang Yu alergi mawar, tapi kamu sengaja memberikannya padanya. Teman-teman sekalian, semua orang dengar ya. Aku minta bunga mawar. Ini bukan urusan siapapun. Mawar Tang Yun sangat cantik. Ini untukmu. Apakah kamu mau menjadi pacarku? Ini, Lin Yi ternyata menyatakan cinta kepadaku. Tang Yun. Apakah kamu mau? Aku mau. Bunga mawar ini sangat cantik. Aku sangat menyukainya. Terima kasih, Lin Yi. Berani-beraninya kamu mempermainkanku. Kenapa misi belum memberi notifikasi selesai? Apakah mungkin kekuatannya belum cukup? Semua laki-laki berlutut. Semua perempuan tetap berdiri. Wang Chuqiang merasa puas diri. Dia paksa orang minum bersamanya. Bersikap sok angkuh. Oh, ini bukan skenario dari Li Zeming. Terdeteksi tugas baru. Berani tanpa takut. Selesai tugas, dapat Iron Fan Palm. Waduh, bisa memicu tugas baru juga? Bukan, Siapa itu? pergi sana keluar. Siapa aku? Telingamu tuli ya, teman-teman sekalian. Kasih dia pelajaran. Baik bos, Hei, kamu tahu siapa aku? berani kamu bohong? Kamu tahu siapa aku? Berani kamu pukul aku? Yang kupukul ya kamu bocah. Diam dan jangan macam-macam. Bos, lihat di sana ada cewek cantik. Baik. Kakak Kiang hari ini perasaanku sangat baik. Semuanya pergi dari sini. Aduh, cewek cantik. Bos, maaf ya. Ini pacarku. Selamat menyelesaikan tugasmu. Mendapatkan teknik tangan operasi. Pacarmu? Kamu juga berani jadi pahlawan selamatkan cewek? Hari ini aku ajarkanmu sesuatu. Aduh, Aduh. Untung aku udah nahan sebagian tenaga. Kalau tidak, bisa-bisa ada yang lepas. Kak, lihat dong. Kita ketemu lawan yang tangguh nih. Tang Yun, tenang aja. Aku lindungi kamu. Lin Yi, nggak nyangka kamu hebat banget. Semuanya jangan khawatir ya. Sekarang aku langsung panggil sepupuku datang. Orang ini keterlaluan banget. Tadi kamu udah menjatuhkan semua orang. Sekarang dia mulai pura-pura lagi. Biasain aja. Kak sepupu. Jadi,
Selesaikan misi Red Elephant International. Kuncinya ada di mereka. Oh ya, adik sepupu. Ada apa nih? Kak sepupu Longfei. Mereka bertiga ini yang mukul aku. Aku, nggak apa-apa. Biar aku yang urus. Aku hitung sampai 3. Langsung minggat dari sini. Pergi, pergi, pergi. Ya, Longfei sangat senang. Rencanakan pergi ke hotel malam ini. Sudah tidak sabar lagi. Kelihatannya. Ini baru bagian utamanya nih. Kamu. Sini, nenek. Nona cantik. Nama saya Longfei. Ayo kenalan. Maaf, saya tidak butuh. Oh, Hei bang, maaf ya. Pacar saya sudah bilang dia tidak butuh. Kembali saja ke tempat asalmu. Cih, kamu itu apa sih? Tidak ada hak ngatur-ngatur saya. Minggir sana. Baik. Ternyata kamu punya kemampuan juga ya. Tapi jangan coba uji kesabaran saya. Kalau tidak, saya. Lalu apa? Bocah, kamu mati. Ucapkan sekali lagi. Wah, berani sekali kamu. Kamu berani memukul sepupu saya? Apa kamu sudah bosan hidup? Lee Zemin, jika aku terlalu memberimu muka, kamu terus menantang aku ya. Jangan kira aku nggak pukul kamu. aku. Selamat, host. Tugas selesai. Hadiahnya adalah Heng Xiang International, saham sebesar 75%. Perubahan berhasil secara legal. Ternyata, ini baru namanya mempermalukan orang. Ternyata tampar itu adalah memukul wajah. Kalau tahu begini, tak perlu tahan. Tapi ini juga sangat puas rasanya. Kakak sepupu, orang ini pukul aku. Minggat, kamu. Aku udah dipukul loh. Anak muda. Ini adalah wilayah Hong Xiang International. Kamu berani pukul aku di sini? Berarti kamu melawan seluruh grup Hong Xiang. Kamu? Pasti tamat Hong Xiang International. Kedengarannya hebat banget ya. Aku takut banget deh. Bisa tunjukin ke aku nggak? Kamu tamat, lihat nanti aku urus kamu gimana. Halo Lin Yi. Hong Xiang International itu kan perusahaan terkenal di sejarah kita. Mereka kuasai 2 dunia. Tidak ada yang berani mengusik mereka. Kita cepat pergi saja. Kalau tidak. Tang Yun, kamu percaya sama aku? Lin Yi, aku percaya sama kamu. Selama aku ada, aku akan jaga. Kamu aman. Hong Xiang International adalah grup perusahaan besar. Sangat menjaga reputasi mereka. Meskipun mereka sangat berkuasa, seharusnya tidak perlu diperumit kita. Ada apa? Manager Zhang. Aku Longfei loh. Ini si kecil. Kita buat keributan di Gajah Merah. Berani bikin keributan di Gajah Merah. Nyali, kamu besar banget ya. Manager Zhang, bukan gitu. Dia, kamu Direktur Lin? Direktur Lin. Manager Zhang, kamu salah paham kan? Dia cuma orang miskin rendahan. Bajingan berani menghina Tuan Lin. Gajah Merah International. Sembarang orang pun bisa direkrut, ya? Maaf, Direktur Lin. Ini kesalahan kami. Direktur Lin, Manager Zhang, ampuni saya sekali saja. Manager Zhang, ke depannya. Aku tak mau lihat lagi. Orang ini. Baik, Tidak dengar ucapan Direktur Utama? Cepat minggat. saya... Lin Yi, kau ketua Red Elephant International? Wah, kamu sangat rendah hati ya. Tidak seperti Lee Zeming. Punya sedikit uang, lupa siapa dirinya. Manager Zhang. Untuk teman-teman sekelasku ini, naikkan ke paket presiden. Semua minuman, semuanya gratis. Baik, Direktur Utama. Wah, Lin Yi kaya banget deh paket presiden. Aku dengar biaya minimum ruang ini 100.000. Ya, ini lebih baik. Ruang VIP sampah miliknya itu, kan? Tugas baru diterbitkan. Host dapat pesanan ojek online. Hadiahnya dokumen produk teknologi tinggi. Sudah ada dokumen teknologi tinggi itu. Ini gabung kapasitas Red Elephant International. Uang ini makin banyak. Lin Yi, aku mau tanya kamu tadi. Apakah ucapanmu padaku tadi serius? Ucapan apa? Yang tadi kamu katakan itu, kamu sengaja ya? Yang tadi aku katakan, ucapan itu. Semuanya serius. Kalau kamu tidak mau,
Anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Aku belum bicara apa-apa loh. Bagaimana kamu tahu aku tidak mau? Semuanya bersenang-senanglah dengan baik. Hari ini sudah terlalu malam. Saya mau pulang nyetir ojek online. Udahan mainnya. Ya udah. Kita tahu kamu ingin waktu berdua. Tapi alasannya terlalu dipaksakan banget sih. Aku antar kamu pulang ya. Iya, ayo pergi. Aduh, waktunya masih awal. Coba ambil 2 orderan lagi ya. Masih bisa selesaikan beberapa tugas sistem. Pas banget ada pesanan masuk. Kerja dulu aja. Nona cantik, rumah kamu sudah sampai. Tinggal pesanan terakhir ini aja. Segera bisa dapat hadiah dari sistem. Mas ganteng, kamu mau jadi pacar aku nggak? Ah, Aku belum pernah pacaran loh. Mau coba nggak? Kebahagiaan datang berpasangan. Kesedihan pun menyusul. Gadis eksekutif didesak untuk menikah. Kencan buta hari ini gagal. hey Nona cantik. Aku Lin Yi, orang yang terhormat. Kalau kamu lanjut kayak gini aku bakal lapor polisi loh. Adik kecil Lin Yi. Kamu lucu banget deh. Kakak perempuannya bernama Bai Shuang adalah manajer umum Datang International. Ayo, main ke tempatku. Sampai jumpa lagi. Ingat telepon aku ya. Wah, aku diserang mendadak nih. Datang International. Sepertinya aku pernah dengar perusahaan ini. Wah, dia ternyata wanita tangguh. Selamat, kamu selesaikan 75 pesanan dalam 3 hari. Hadiahnya 1 dokumen teknologi tinggi. Hadiah telah diberikan. Teknologi chip yang sepenuhnya baru. Mohon tuan rumah memberi nama untuknya. Chip baru. Suruh aku sendiri kasih nama. Aku beri nama Daxiasin. Selamat, tuan rumah dapat dokumen chip Daxia. Teknologi ini 15 tahun lebih maju. Tuan rumah bisa berkembang dengan teknologi ini. Tugas baru. Kerajaan bisnis yang sepenuhnya milikku sendiri. Kalau begitu, Hongxiang International tidak bisa dipakai lagi. Melainkan, aku perlu mendirikan yang baru saja. Sudahlah, tugas hari ini sudah selesai. Kita bicarakan ini nanti. Pulang ke rumah tidur dulu. Selamat tuan rumah telah membuka tugas baru. Mencari mitra yang baik. Selesaikan tugas, dapatkan pabrik produksi. Anjir. Datangnya pas banget. Lokasi pabrik tidak perlu dipikirkan lagi. Tebak siapa aku? Aduh. Si nakal kecil. Apakah itu Lin Yi malam itu? Jangan tidak serius dong. Yang aku bilang ke kamu, orang paham teknologi chip datang. Dia dari perusahaan asing besar, namanya Zuwu. Zuwu, ini pacarku Lin Yi. Lin Yi ini loh, teman SMA. Dulu dia juara pertama seprovinsi, lalu dia pergi ke luar negeri. Halo, saya Lin Yi. Senang berkenalan denganmu. Halo. Zuwu ini tampak sangat bermusuhan padaku. Masa sih? Nama Zuwu. Aku benci karena mengejar Tang Yun sia-sia. Benci Lin Yi. Begitu rupanya. Kalian ngobrol dulu aja. Aku mau ke toilet dulu. Hei, Lin Yi, aku sarankan kamu jangan bermimpi kosong. Kami sudah dengar di luar negeri. Kamu tidak pantas buat Tang Yun. Lebih baik kamu tinggalkan dia secepatnya. Itu pilihan terbaik buat kamu. Perasaan Tang Yun, aku tahu semuanya. Kalau soal kamu, Kamu ini apa sih? berani pamer di depan aku? Kamu percaya aku bisa membuatmu marah? Lin Yi, kamu mau berkelahi ya? Kamu barang impor asing. Apa hakmu sombong di depan aku? Brengsek, aku nggak akan melepaskanmu. Pergi sana cepat.
Lin Yi. Mana Zhu Wu? Orang beda prinsip, tidak cocok. Dia sudah pergi. Maafkan aku, Lin Yi. Aku... Tidak apa-apa. Kamu harus percaya padaku, meskipun tidak ada yang membantuku. Aku juga bisa sendiri. Iya, aku percaya. Oh iya ya. Aku pergi kerja dulu. Aku berangkat duluan. Makan malam bersama nanti ya. Oke, aku mau jalan-jalan sebentar lagi. Kamu pergi duluan. Oke. Aduh, tapi aku nggak tahu soal industri chip. Harus cari siapa ya? Benar-benar bikin pusing. Adik kecil, Lin Yi, kamu tidak penurut loh. Adik kecil, Lin Yi. Aku sudah bilang ke kamu kemarin, suruh kamu telpon kakak loh. Kamu tidak penurut loh. Kak Bai, sekarang. Ini masih siang bolong loh. Kamu ini, Lin Yi. Kamu tahu kan sekarang siang, tapi masih berani tidak datang mencariku. Kalau aku tidak melakukan sesuatu padamu, kan? Aku jadi tidak adil buat kamu. Kalau aku tidak melakukan sesuatu padamu, kan? Aku jadi tidak adil buat kamu. Oke, ceritakan saja. Kenapa kamu tidak mencariku akhir-akhir ini? Grup Daring adalah perusahaan teknologi. Bai Shuang tahu banyak orang berbakat. Kak Bai, aku juga ingin mencarimu. Tapi benar-benar tidak memungkinkan. Tenagaku tidak cukup. Aku sibuk urus chip company. Sampai aku kewalahan sekali. Kamu mau mendirikan perusahaan teknologi chip? Aku sarankan kamu berhati-hati. Kamu tahu biaya riset tahunan buat perusahaan chip? Dari investasi sampai ke keuntungan. Kamu tahu risikonya. Seberapa banyak yang kamu pahami? Sekarang aku punya beberapa chip, jadi kalau aku benar-benar tidak punya apa-apa, aku tak berani buka perusahaan chip. Li Yi, kamu bercanda sama kakak? Kamu punya banyak teknologi ya? Tentu saja tidak. Kalau begitu, bagaimana menurutmu tentang kakak? Kak Bai, apa maksudmu ini? Apakah aku bisa menjadi Karyawanmu. dan memulai usaha bersama denganmu? Kak Bai, kamu direktur grup Datang? Mereka tidak akan mudah melepaskan. Kamu pergi kan? Jujur saja, adik kecil Lin Yi sebelum aku menjadi direktur umum, dulunya peneliti senior chip teknologi Datang dan sangat menyukai pekerjaan penelitian chip. Tapi ini tidak saya bicarakan lagi. Singkatnya, kontrakku segera berakhir jika saya pindah ke tempatku. Gimana ya? Kalau saya datang ke perusahaanmu, teknologi Datang pasti akan menekan. Perusahaanmu, apakah kamu bisa menerima hal ini? Dan ada satu hal penting lagi. Saya lihat hasil teknologimu sekarang. Bahkan jika mereka menekan saya, aku Lin Yi tak takut ditekan. Tapi ya, kerjasama adalah yang aku inginkan. Soal hasil penelitian ilmiah, sekarang saya tunjukkan padamu. Ini Lin Yi. Semua ini hasil penelitianmu? Kak Bai, menurutmu dengan chip-chip ini, bisakah kita kerjasama dengan Datang? Oh ya, saya beritahu kamu. Chip ini cuma chip paling dasar saya. Aku punya chip lebih canggih. Lin Yi, tunggu sebentar. Saya mau telepon sebentar. Adik kecil Lin Yi, Presiden Direktur Tang Group, ingin bertemu denganmu. Apakah kamu punya waktu? Tentu saja. Tuan Lin, mau jual chip ini ke kami? Tuan Chen, saya berencana mendirikan sebuah perusahaan. Nanti chipnya bisa dijual ke kalian. Tapi teknologinya tidak akan dijual. Apakah Tuan Lin datang? Memiliki tujuan lain? Tuan Chen, perusahaan kami baru berdiri. Sekarang kami belum punya karyawan. Ya, saya ingin Bai Shuang datang. Perusahaan kami jadi manajer umum departemen. Bagaimana menurut Anda? Ini. Tuan Cheng, pikirkan baik-baik. Saya bisa menjamin chip perusahaan kami unggul 10 tahun. Ya. Baik, mohon tunggu sebentar. Saya keluar sebentar untuk menelepon. Baik. Adik kecil Lin Yi. Wah, chip yang kamu teliti ternyata sangat hebat. Apakah kamu masih punya penelitian lain? Ya, tentu saja. Tapi Tuan Lin, ketua kami setuju. Bai Shuang pergi. Bagus banget. Tapi kamu nih, harus perlakukan dia dengan baik. Jangan sia-siakan bakatnya. Direktur Cheng, Anda bersedia melepaskan saya pergi? Ya, pengembangan chip bagi Datang teknologi kita, bahkan bagi negara Daxia kita, ini hal yang kita hadapi bersama. Ya, kita sama sekali tidak akan membuang-buang bakatmu. Terima kasih, Direktur Cheng. Ya,
Saya dan Shuang pergi duluan. Direktur Lin, mohon tunggu sebentar. Masih ada satu hal lagi, yaitu tadi. Direktur utama kami bilang, bisa kontrak lama. Chip pertama yang diproduksi perusahaan Anda. Kami juga bersedia menggunakannya di ponsel. Apa? Tuan Cheng, kalian yakin chipku bisa berhasil? Efek sebaik ini? Hehe, direktur utama kami bilang, kalau percaya orang, jangan ragu. Kalau ragu, jangan pakai orang itu. Lagi pula dengan bakat Anda, pasti bisa bikin chip berkualitas bagus. Tunggu saja, Tuan Cheng. Selamat tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Hadiahnya satu pabrik di kawasan industri. Tambahkan 10 mesin produksi chip sebagai hadiah tambahan. Waduh, tidak menyangka ternyata ada hadiah tambahan lagi. Baiklah Pak Cheng, aku dan Shuang pulang duluan. Waktu tidak menunggu siapapun. Urusan kontrak. Baik Shuang, datang tanda tangan ya. Oke, baik. Pak Lin, hati-hati ya. Oh, baik-baik. Kak Bai, Lin Yi, kamu kok tega biarin aku lapar? selama ini, Kak Bai, aku baru bawa chip ke perusahaan Datang Tech. Ngobrol sama Pak Cheng soal chip. Selain itu, masalah bahan baku sudah selesai. Beneran. Yang paling penting sekarang adalah pekerja. Selamat tuan rumah memicu tugas produksi 10.000 chip dalam 3 hari. Tugas selesai, hadiah 3 karyawan berprestasi. Berdasarkan mesin yang ada sekarang, chip diproduksi setiap 3,5 menit. Kalau 10 mesin berjalan bersamaan, pasti cukup. Kak Bai, 3 hari ke depan. Kita harus kerja keras banget. Selamat tuan rumah memicu tugas baru. Kami ciptakan chip 18 tahun lebih maju. Hadiah setelah tugas selesai, teknik produksi komputer unggul 10 tahun. Batas waktunya 3 bulan. Tuan rumah berhasil yakinkan Bai Shuang reset chip. Setelah berhasil, dapat keahlian memasak mahir. Wah, gila. Teknologi komputer. Pasar ini. Aku bakal kaya raya nih. Lin Yi, kamu bengong kenapa? Kak Bai. Aku mau kasih kamu satu tugas. Aku butuh chip teknologi 18 tahun lebih maju. Lin Yi, kamu lagi mimpi ya? Aku kerja di perusahaan teknologi dulu. Kita belum bisa melampaui teknologi baru. Kamu suruh aku sendirian? Ini benar-benar cuma bercanda. Dulu memang tidak mungkin. Bukan berarti sekarang tidak bisa. Lihat. Ini Lin Yi. Berikan aku modal 3 juta. Aku ingin membeli barang-barang. Boleh. Wah, chip emang beneran boros uang. Aku makan malam pacarku. Aku pulang duluan ya. Pacar? Kamu punya pacar? Baru saja dapat. Tidak ada hal, aku pergi dulu. Punya pacar terus? Gimana? Lagi pula, baru jadian aja. Aku tiap hari selalu bareng kamu. Aku gak percaya rebut pacar orang. Tidak akan gagal aku lakukan. Lin Yi, yang ini cantik lihat atau yang tadi lebih cantik? Semuanya cantik kok. Asalkan yang kamu suka, aku berikan semuanya untuk. Lin Yi, kamu baru buat perusahaan. Semua hal di awal itu sulit. Hematlah sebisa mungkin. Aku cuma lihat, nggak beli. Wah, ini kan ketua direktur Red Elephant International kita ya. Kok nggak rela beliin tas buat Tang Yuan sih? Kok nggak rela beliin tas buat Tang Yuan? Li Zemin. Dan ketua kelas kita loh. Siapa yang ada di Bunga Melati malam itu? Dia dipukul, mukanya bengkak banget. Kamu, Tang Yuan. Aku mau bilang sama kamu, kamu ikut Lin Yi. Itu salah. Lihat, apapun yang kamu mau. Dia nggak pernah beliin buat kamu. Lalu lihat aku, pacar baruku ini. Semua pakaiannya merek terkenal. Kamu pikir-pikir dulu. Mau nggak? Jadi wanitaku. Li Zemin, tutup mulut busukmu itu. Aku cinta Lin Yi, bukan statusnya. Bukan uangnya. Gimana hubungan aku sama Lin Yi? Nggak perlu orang lain komentar. Gimana hubungan aku sama Lin Yi? Nggak perlu orang lain komentari. Barang-barang ini aku tidak inginkan. Bukan Lin Yi tidak punya uang. Aku sibuk soal chip akhir-akhir ini. Malah Red Elephant International. Hal ini sampai aku lupakan. Halo,
Manager Zhang, berapa banyak Red Elephant International kita? Dana yang bisa digunakan? Jangan-jangan perusahaan kita sudah bangkrut ya? Kasihan sekali. Tang Yun, menurut aku nih, Lin Yi cuma mau gratisan. Li Zeming, pergi sana. Lin Yi mau manfaatin aku ya. Aku juga rela dengan senang hati. Aku suka dia. Aku cinta dia. Penerimaan pembayaran WeChat. 11 yuan. Kedua kelas. Maaf ya, tadi aku sampai lupa. Aku direktur utama Red Elephant International. Kira kamu sopir taksi online? Makasih banyak udah ngingetin aku. Kira-kira kamu sopir taksi online? Makasih banyak udah ngingetin aku. Tang Yun, jangan hiraukan dia. Lanjut lihat aja. Anjir, tadi aku salah dengar. Angka gila apa ini sih? WeChat masuk 1 miliar yuan. Ini bukan prank kan? Abang, kamu gak dengar ya? Dia ketua Red Elephant International. Loh, 1 miliar itu pun masih kurang. Papa, kamu janji beliin aku tas? Aku mau dong. Mama, 1 miliar. Benar-benar nggak takut angin kencang. Aku pengen lihat nanti. Apakah dia punya uang sebanyak itu? Kalian beli atau tidak? Kalau nggak beli, pergi sana. Bener. Kamu pura-pura sok jago. Aku mau lihat anak ini. Bagaimana dia bisa terus berpura-pura. Lin Yi, aku bilang kamu pura-pura. Bahkan ada 1 miliar masuk rekening. Ini bikin aku ngakak banget. Aku dengar anjing menggonggong di sini. Ternyata kamu, ketua kelas. Lin Yi, jaga ucapan kamu ya. Pelayan, panggil kepala toko kalian ke sini. Aku mau beli toko kalian. Mau beli toko kita? Hei, anak ini pura-pura apa sih? Kamu tak punya 200 rupiah. Cuma pura-pura sok keren doang. Kamu malah acting terus di sini. Ribut apa sih? Manajer umum, mereka mau beli toko kita. Lucu banget kan? Cepat suruh mereka pergi sana. Tuan ini, jangan bercanda sama saya. Toko kita bisnisnya berjalan sangat lancar. Tidak perlu dijual. Bercanda? Aku meminta kamu untuk menyetujuinya. Bukan sedang berdiskusi denganmu. Selamat tuan rumah telah memicu tugas akuisisi toko permata berkilau. Hadiah setelah tugas selesai, peningkatan kondisi fisik. Tugas ini mungkin dapat hadiah tersembunyi loh. Peningkatan kondisi fisik. Sepertinya aku pasti harus mengakuisisinya. Manager, jangan dengarkan omong kosong dia. Dia bahkan tidak beli tas pun. Kamu masih beli toko ini? Tuan, jika Anda kesulitan di toko kami, saya minta maaf kepada Anda. Toko ini untuk dijual, saya tidak mungkin menjual. Kalau begitu, tidak ada cara lain. Lin Yi, tabrakannya gagal ya. Tang Yuan, aku beritahu kamu, mungkin saja terakhir kali itu dia yang menyewa orang untuk menabrak. Mobil itu pasti dia sewa. Halo, Manager Zhang. Saya ingin membeli toko permata berkilau. Kira-kira butuh berapa lama ya? Direktur utama memberi saya 5 menit. Sudah, sekarang. Kamu bisa beres-beres barangmu dan mengurus prosedur pengunduran diri. Aduh, apa yang kamu pura-purakan? Apa hebatnya kamu yang mengaku senior? Minggir. Kamu baru saja membongkar kebohongan itu. Kamu marah karena malu kan? Aku lihat ratusan orang sepertimu sehari. Cepat pergi dari sini. Hati-hati, orang lain lapor polisi. Benar, Lin Yi. Aku mau lapor polisi. Benar, Lin Yi. Aku mau lapor polisi. Minggir, Bos Liu. Tuan, apakah Anda Tuan Lin Yi? Tentu. Halo, Tuan Lin. Saya adalah kepala toko Zuguang Baoqi. Manager Zhang sudah datang. Mencapai kesepakatan dengan saya. Semua toko dijual. Nilai transaksinya adalah 350 juta. Baik, Tuan Lin, kalau setuju, tanda tangani dokumennya. Ya. Saya transfer 350 juta ke kamu. Silakan cek dan terima. Sudah selesai. Mohon kalian berdua, jangan muncul di sini lagi. Selamat host, berhasil menyelesaikan tugas misi. Yakinkan, Bai Shuang mahir masak. Selesaikan akuisisi, dapat peningkatan fisik sedikit. Bonus kali ini, bengkel produksi komputer. 50 unit mesin produksi komputer. Tidak disangka, Kak Putri akhirnya menerimanya. Masih ada hadiah ini. Tunggu sampai penelitiannya berhasil. Peralatan bengkel ini pas untuk dipakai. Tuan Lin, saya. Tuan Lin, bisakah Anda tidak membiarkan saya pergi? Keluargaku semua. Kamu bisa tetap di sini. Kalau nanti ada karyawan seperti dia, masih muncul di toko. Kamu tidak perlu datang kerja lagi. Terima kasih, Tuan Lin. Kesempatan kali ini, Lin Yi, saya. Kita kan teman sekelas loh. Oh,
Sekarang ingat, kita teman sekelas. Manager Zhang. Mulai sekarang. Orang ini tidak boleh masuk toko. Baik. Tuan ini, silakan tinggalkan toko kami. Kalau tidak, aku akan laporkan kamu. Operational normal toko kami untuk memanggil satpam ke sini. Li Zeming, kamu sok keren banget. Kamu bilang orang lain sok keren. Menurutku, kamu suka pamer. Gue gak mau layanin lagi. Kamu tunggu aja. Lin Yi itu cuma badut kecil doang. Tang Yun ya. Menurutmu gimana lingkungan di sini? Lin Yi cuma mau makan doang. Gak perlu hotel sebagus ini kan? Hey Tang Yun. Ini kencan resmi pertama kita berdua. Gak mungkin bisa seenaknya gini kan? Tang Yun. Zuwu, kenapa kamu di sini? Tentu saja datang untuk makan lah. Mobil rusak di pintu tadi. Kok terasa sangat familiar? Ternyata itu punyamu ya. Ada apa dengan mobil rusak itu? Aku tak bisa jadi sopir online? Nyetir taksi online. Kamu bicara dengan Tang Yun? Kamu mau buka apa? Perusahaan chip kan? Kok malah berubah nyetir taksi online? Tang Yun, aku mau bilang ke kamu. Dia tidak layak untukmu. Zuwu, tolong hormati pacarku ya. Tuan, kendaraanmu tidak boleh parkir di sini. Area parkir kami. Tolong segera pindahkan. Ternyata begitu. Bocah, cepat keluar pindahkan mobilmu ya. Tang Yun, pikirkan aku lagi dong. Aku sopir ojek online. Tapi aku juga datang makan. Kamu? Pak, jangan malu di sini. Ini adalah Hotel Singguang, bukan tempat kamu membual. Cepat pergi. Dengar tidak? Cepat pergi pindahkan mobilmu. Manager Zhang. Sekarang aku di lobi Hotel Singguang. Kamu cepat turun ke sini sebentar. Loh, kenapa mulai panggil orang bantu? Tahu ini tempat apa tidak? Ini adalah perusahaan milik grup Hongxiang. Asalkan di. Lishi. Kenapa kamu? Manager Zhang, kok kamu datang? Ya. Direktur utama. Apa? Dia adalah direktur utama. Manager Zhang, menurut saya, di dalam grup kita, perlu ada pelatihan kualitas untuk staf di sana. Dan lagi, orang asli palsu yang sombong. Jangan sembarangan izinkan siapapun masuk merusak feng shui tempat kita. Baik. Kamulah yang membuat direktur utama marah. Baguslah. Kamu dipecat. Sekarang segera ke bagian keuangan. Bareng-bareng pergi sana. Kamu itu siapa sih? Berani perintah ketua kami? Bukankah dia cuma sopir ojek online? Mana mungkin dia direktur grup Hongxiang mengemudi taksi online hobi bos kami. Kapan kamu berani mengomentari di sini? Oh iya, tadi Direktur Lin sudah bilang, kamu cuma sok bule palsu. Jadi kamu bukan orang luar lagi. Satpam. Usir sampah ini keluar. Bersihkan semua tempat yang dia lewati tadi. Bau ketek menyengat banget. Bau ketek banget, baik. Aku juga konsumen. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Bengong apa lagi? Bawa dia keluar. Hei. Director, saya sudah siap untuk Anda. Istri Anda. Kalian berdua langsung ke sana saja. Iya, terima kasih kerja kerasnya. Mengingat tuan rumah telah memicu tugas, hadiah tuan rumah 3 juta yuan. Tuan rumah, ayo terus berusaha. Bahkan cuma mempermalukan orang bisa memicu tugas juga. Ini bagus. Ayo pergi. Iya. Lin Yi, tadi manajer Zhang bilang, istri Anda. Kenapa? Tang, bunga kampus kita nggak mau. Kamu Wah, Tang Yun kamu hebat banget. Aku ajak makan, kamu tolak aku. Nggak nyangka. Kamu diam-diam datang kencan di sini. Yuan-yuan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aduh, ini pacarku Lin Yi. Lin Yi. Tang Yun pernah nyebutin kamu. Cuma sopir ojek online jelek doang. Kamu punya uang makan di sini. Dia tidak layak untuk Tang Yun. Nggak apa-apa. Aku nggak bakal berurusan sama orang-orang kayak gini. Tang Yun pilih yang mana ya? Urusan dia. Kita nggak perlu banyak omong. Lin Yi ya? Hai, aku sahabat terbaik Tang Yun. Namaku Zheng Yuan. Hai, senang bertemu denganmu. Seorang sopir ojek online jelek. Kamu masih sok bijak di sini?
Pacarku, wakil manajer Hotel Singguang loh. Mending jangan nyetir lagi deh. Telepon aja, kamu bisa kerja di sana. Wakil manajer ya? Jabatannya lumayan besar ya. Jabatannya lumayan besar ya. Minggir dong, aku manajer Hotel Singguang. Hidangan spesial ini gratis untuk kalian coba. Lihat, pacarku tahu. Ini untukku di sini. Tang Yun. Baru disebut kemampuan sesungguhan. Pacar laki-laki. Pacarmu adalah Tuan Lin? Tuan Lin, apa sih? Pacarku adalah wakil manajer Hotel Singguang. Oh, maksudmu Xiaowang ya? Maaf ya, hidangan ini bukan untuk Xiaowang. Tapi disiapkan untuk Tuan Lin. Tuan Lin? Tuan Lin pemegang saham utama kami. Pemegang saham terbesar kami. Dia biasanya sangat rendah hati. Aku suka mengemudi. Kalian tidak mengerti. Tuan Lin. Kami tidak tahu tentang Tuan Lin. Ah, sudah. Manajer Zhang, letakkan barangnya, kamu turun saja. Baik, Tuan Lin, ada yang kamu butuhkan? Silakan. Terdeteksi tuan rumah sebagai dewa kaya. Aura raja tersembunyi. Berikan hadiah 10 juta. Tuan rumah terus berusaha ya. Aku memang ingin rendah hati. Lagi pula, aku cuma orang biasa saja. Lin Yi, maaf banget. Aku tak tahu siapa kamu. Maaf. Lagi pula, kami kan teman Tang Yun. Pergi sana, Tang Yun. Tunggu, aku harus balik kantor. Gimana kalau kita pindah tempat aja? Oke, ikut kata kamu. Oh. Yuan, kamu ikut kita pergi bareng aja. Pura-pura apaan sih? Makanan ini mereka nggak mau makan. Kita makan aja. Pura-pura apaan sih? Makanan ini mereka nggak mau makan. Kita makan aja. Lagi pula ini gratis kok. Tunggu dulu, kalian berdua nggak mampu bayar makanan ini. Chip Xia menyebar ke seluruh negeri. Sejak itu, hambatan chip Daxia kita hilang total. Teknologi terdepan dunia 10 tahun. Ini semua cuma sesuai ekspektasi. Terus gimana? Harusnya kita memperluas produksi. Tapi soal karyawan. Selamat tuan rumah. Tugas 10.000 chip selesai. Hadiahnya adalah 3 karyawan. Akhirnya, datang juga penggalangan dana. Mesin baru nggak beroperasi. Nah sekarang, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Yun, kenapa kamu datang? Lin Yi, lihat nih, ada orang dengan nama samamu pesan 100 chip senilai 480 juta. Tidak perlu lihat lagi, itu aku. Kamu? Lin Yi, kemana kamu belakangan ini? Sekarang chip ada terobosan baru. Aku masih mau bicara sama kamu. Kabai, baik. Aku perkenalkan ya, Bai Shuang-Shuang satu-satunya karyawan kita. Ini peneliti top perusahaan kita. Ah, Kak Bai, ini pacarku, Tang Yun. Pantesan anak itu tadi sama sekali nggak peduli sama kecantikanku. Nggak nyangka pacarnya secantik ini. Kak, kamu beres-beres dulu ya. Malam ini kita makan bareng. Permisi, ini kantor Pak Lin Daxia Tech. Zuwo, kamu datang ke sini buat apa? Lin Yi, kenapa kamu di sini? Ini perusahaanku. Kenapa aku nggak boleh di sini? Oh, ternyata kamu ya? Siapa yang heboh di internet sekarang? Ternyata kamu yang buat hoax itu. Teknologi mereka cuma tumpukan sampah doang. Halo, permisi. Ini perusahaan Daxia Tech. Aku datang melamar teknisi penjualan chip. Aku juga ingin menyumbang untuk negaraku. Kalian semua jangan sampai ditipu oleh perusahaan. Dia baru dirikan perusahaan. Mana mungkin pencapaian sebesar itu? Jadi ini pasti palsu. Semua hal di sini palsu. Gak mungkin dong. Mana mungkin ini palsu? Perusahaan telah bekerja sama. Pasti palsu dong. Kamu tidak lihat saat datang? Perusahaan ini kosong total. Kamu datang sini mau mati kelaparan? Cepat pergi, Jumat. Kamu terus-terusan bilang, perusahaanku palsu. Apa ada bukti nyata? Kalau tidak ada, aku laporkan kamu, ya? Lin Yi, kamu tidak perlu mengancamku seperti ini. Perusahaan baru beberapa hari. Mana mungkin pencapaian sebesar ini?
Mau menipu sih. Lihat sendiri. Apa? Kontrak 480 juta di pusat pameran. Ternyata milik dia. Cepat tunjukkan padaku. Benar. Semuanya benar. Palsu! Pasti palsu! Kamu tak punya kemampuan itu. Kamu memalsukannya setelah dapat kabar. Pasti begitu. Nah, semuanya. Nama saya Lin Yi. Saya adalah pendiri perusahaan teknologi Daxia, juga pemegang saham terbesar Hongxiang International. Kami telah kepada grup datang mengirim lebih dari 18.000 keping chip. Fakta ini bisa diverifikasi. Selain itu, Zhu Wu, kamu memfitnah perusahaan saya. Saya akan menggunakan jalur hukum untuk menuntut kamu. Pak Lin, kami percaya pada Anda. Kami sudah memutuskan untuk resmi bergabung dengan grup Daxia. Pak Lin, nama saya Chen Guang. Aku manajer strategi grup Tang Dynasty. Kami bertiga direkomendasikan oleh Pak Cheng. Masih ada belasan orang yang datang. Kami percaya sepenuhnya pada Anda. Bagus sekali. Dengan kehadiran kalian semua, teknologi Tiongkok bisa naik level. Sedangkan untuk sampah itu, Lin Yi, saya. Baik, aku pergi mengganggu kalian. Ada yang baru datang, aku atur. ya baik. Cantik sekalipun, apa gunanya? Saya tidak percaya. Yun, ada apa? Lin Yi, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu dia keterlaluan. Kalau aku tahu sebelumnya, aku pasti tidak akan mengenalkannya kepadamu. Tidak apa-apa. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Bagaimana dengan Zhou Wu? Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Selamat, tuan rumah. Misi tersembunyi bicara dengan keadilan. Jadikan bintang Daxia chip tangguh. Kalahkan semua musuh yang berusaha merusak. Selesaikan misi, hadiahnya adalah 1 gedung asrama karantina. Bicara dengan keadilan. Masa sih? Ada yang mau fitnah teknologi Daxia? Tuan Lin, pesanan mekanikmu sebesar 400 juta itu sedang dipertanyakan. Dampaknya sangat besar bagi perusahaan kita. Apakah Lin Yi itu Zhu Wu? Belum tentu dia. Hutan yang luas. Pasti ada segala jenis burung. Belum tentu juga dia pelakunya. Tapi karena sudah begini, Lin Yi, apa rencanamu? apa yang harus dilakukan? Manager Chen, siapkan semuanya. Aku berencana mengadakan sebuah siaran langsung untuk seluruh dunia. Siaran langsung. Baiklah, Ini lebih baik. Sekarang jawab pertanyaan online kita. Itu tepat maksudku. Lokasi siaran langsungnya ada di kantorku. Baik, aku segera bersiap. Jadi aku Lin Yi. Jangan peduli fitnah luar sana. Aku akan terus buat chip Daxia. Cukup untuk hari ini. Semuanya, sampai jumpa. Tuan Lin, siaran langsung ini luar biasa. Komentar kita semua mendukung. iya Lin Yi, kamu hebat banget. Selamat tuan rumah telah menyelesaikan tugas. Hadiahnya adalah 1 gedung asrama karyawan. Silahkan terima dan periksa. Lokasi detail sudah dikirim ke ponselmu. Krisis kali ini sudah teratasi. Terima kasih, Manager Chen. Nanti aku kirim lokasinya ke kamu. Kamu antar karyawan baru daftar menginap. Tuan Lin, Manager Chen hanya bekerja baik di perusahaan kita. Semua ini hanyalah fasilitas dasar. Nanti ada tempat lebih bagus. Gedung perkantoran yang lebih besar. Selamat, tugas baru aktif. Dalam 7 hari, perusahaan teknologi Daxia kerjasama dengan 5 produsen ponsel. Tugas selesai. Hadiah berupa 1 gedung perkantoran. Lagi ngantuk, dikasih bantal pas banget. Pikir apa dapat apa? Ya, Manager Chen, aku mau sampaikan 1 hal. Bisakah kamu bantu aku menyelesaikannya? Tuan Lin, silakan bicara. Aku rela apapun demi perusahaan. Menyeberangi lautan api. Sama sekali tidak akan menolak. Tidak terlalu parah. Perusahaan kita ini masih tahap rintisan. Nanti produksi chip akan semakin banyak. Jadi harus cari perusahaan mitra secepatnya. Dalam waktu 5 hari, bantu saya cari produsen ponsel. Tuan Lin, live streaming Anda. Daxia Technology sudah terkenal luas. Aku sangat yakin bisa menyelesaikan tugas ini. Ya, baik. Pergilah. Bawa karyawan baru ke asrama. Baik, aku langsung kerjakan sekarang. Kang si cewek tercantik di kampus. Sekarang semua urusan sudah selesai diurus. Apakah malam ini ada kesempatan untuk makan malam bersamamu?
Cih, nggak ada sikap serius. Banyak omong kosong. Selanjutnya, tinggal tunggu tugas produsen ponsel selesai. Tuan Lin, 5 pesanan ponsel sudah selesai. Lebih cepat dari perkiraanmu, 5 hari. Masih harus 2 hari lebih awal. Mereka puas dengan chip kami. Total pesanan pertama melebihi 2 miliar. Kinerja kami sudah terbukti jelas. Kalau mereka tidak menandatangani kontrak, itu kerugian mereka. Lin Yi, kamu hebat sekali. Manager Chen, kerja bagus. Lalu apa selanjutnya? Yaitu masa peningkatan kapasitas produksi. Harus dipastikan tepat waktu. Pengiriman yang sesuai kualitas. Bagaimana penyesuaian 50 komputer baru yang datang? Oh, semua peralatan sudah terpasang semuanya. Tim teknis juga menyesuaikan malam ini. Perkiraan produksi percobaan dalam 3 hari. Selamat tuan rumah telah menyelesaikan tugas menandatangani kontrak dengan 5 produsen ponsel dalam 7 hari. Hadiah, hak milik gedung King Tian di CBD Lishu. Kunci dan dokumen ada di laci. Gedung Qingtian. Ini adalah landmark bersejarah loh. Hadiah sistemnya benar-benar luar biasa. Manager Chen, ada kabar baik lagi. Kita pindah ke kantor pusat. Kamu mulai persiapkan semuanya. Harus dilakukan dengan heboh. Biar semua orang tahu gedung Qingtian. Baik, saya pergi sekarang. Baik. Teknologi Xia bertekad bangkitkan chip nasional. Kita pindah ke gedung Qingtian sekarang. Melambangkan kita pasti menopang teknologi dalam negeri. Mari sambut pendiri agung kita, Tuan Lin Yi. Potong pita pembukaan kantor baru kita. Baik. Tuan Lin, apa strategi berikutnya? Apakah kapasitas chip cukup untuk pesanan? Kapan bisnis komputer akan diluncurkan? Persiapan sudah di depan mata. Sedangkan untuk sisi kapasitas produksi, kita bisa memenuhinya sepenuhnya. Komputer. Xiatek akan segera hadir. Kejutan. Teknologi Daxia akan memberikan semua orang kejutan. Aura kaya ini memukau semua orang. Mendapat peningkatan pendapatan pasif. 1 yuan per detik. 1 yuan per detik. Penghasilan tahunan 30 juta. Rasanya sangat bagus. Direktur Lin, Zuwu bikin keributan di bawah. Dia bersikeras ingin bertemu denganmu. Mengatakan bahwa kamu telah menjebaknya. Baik. Suruh dia naik ke atas. Ya, baik. Lin Yi, apakah ini ulahmu? Saya kehilangan pekerjaan di luar negeri. Tawaran kerja lokal juga gagal. Kamu menekan aku. Zuwu, kamu terlalu melebihkan dirimu sendiri. Aku nggak tertarik sama sekali injak semut. Zuwu, kamu terlalu melebihkan dirimu sendiri. Aku tak tertarik semut. Kamu menganggur, itu karena kemampuanmu tidak cukup. Niatmu tidak baik. Sudah terkenal buruk di seluruh industri. Emailmu yang berisi parameter chip kita untuk lembaga luar negeri. Buktinya sudah sangat jelas. Bagaimana kamu bisa tahu itu? Saya tidak hanya tahu itu, tapi juga sudah memberitahu departemen terkait surat pengacara ini. Mewakili Daxia Technology untuk menuntut kamu percobaan spionase, bisnis, dan fitnah. Kamu tunggu surat panggilan pengadilan ya? Sini, bawa bakat internasional ini. Keluar dari sini. Lin Yi, kamu mati sialan. Lin Yi, rencana motherboard inti udah selesai. Hasilnya sangat bagus. Kak Putri, aku tahu kamu bisa. Tapi apa? Dana dan lokasi. Penyesuaian peralatan berjalan sangat lancar. 50 mesin siap pasar segera. Bukan itu semuanya. Aku sedang berpikir, kita harus pergi sekarang. Laptop tipis bisnis, atau jalur laptop gaming kelas atas. Atau dengan kata lain, bisakah kita buat standar baru sendiri? Maksudmu adalah coba tantang ekosistem tertutup seperti buah. Kita harus mencakup segala aspek. Semua bagian harus maksimal. Uang bukan masalah.
Terdeteksi ambisi besar dari tuan rumah. Tugas baru dirilis. Dapat pengakuan Lembaga Hardware International. Hadiah penyelesaian tugas. Model algoritma kecerdasan buatan untuk optimasi chip dan penjadwalan sistem. Rekomendasi editor dari Ulasan International. Ini tingkat kesulitannya lumayan tinggi loh, tapi algoritma kecerdasan buatan sangat krusial. Pasti harus kita raih. Kak Bai, perangkat keras adalah dasarnya. Aku harap maksimalkan kinerja di uji prototype. Sistem pendingin juga membawa terobosan revolusioner. Kita harus jadi yang terbaik, tapi juga buat seluruh dunia tahu. Sumber daya manusia, uang, aku dukung kamu sepenuhnya. Baik, aku awasi lokasi sendiri. Lin Yi, kamu cepet banget ya. Baru-baru ini kamu nyetir taksi online. Rasanya seperti mimpi. Iya, tepatnya. Setelah menolak cewek tercantik sekolah kita, bertahun-tahun kemudian, baru mulai jalan yang benar. Suka main lidah. Bicara serius dong. Mata Bai Jie padamu aneh. Suka main lidah. Bicara serius dong. Mata Kak Putih padamu aneh. Dia sangat luar biasa. Lagi pula kalian bersama setiap hari. Kenapa? Kamu cemburu ya? Enggak kok. Cuma mau ngingetin kamu aja. Kak Bai itu loh, demi usahamu udah berjuang sepenuh tenaga. Hei Yun Yun. Bai Suang-Suang itu. Dia adalah tokoh inti perusahaan kami. Aku sangat menghargai tanggung jawabnya dan juga sangat berterima kasih padanya. Tapi kamu tahu, di hatiku, cuma ada kamu sendirian selamanya. Ya, aku tahu. Aku cuma merasa kamu terlalu menonjol. Takut nggak bisa mengikuti langkahmu. Yun Yun, kamu ada di reuni. Nggak ada kepercayaan dan dukunganmu terus-menerus. Aku mungkin tak sampai hari ini. Posisi kamu di hatiku, nggak ada yang bisa. Setelah bisnis komputer kita stabil nanti, selanjutnya kita... Lin Yi, Ada apa nih? lihat ada masalah. Coba lagi sekali. Kak Bai, gimana keadaan sebenarnya? Aduh, sangat ribet. Kak Bai, kali ini yang kita utamakan adalah kualitas produk dari sisi performa. Sama sekali nggak boleh dikompromikan. Waktu. Aku butuh waktu, tapi biayanya bisa melonjak drastis. Uang bukan masalah. Aku hubungi pemasok top dunia segera. Berapa yang kamu butuhkan, langsung alokasikan saja. Kak Bai, lakukan saja ya. Kata-katamu sudah cukup. Kak Bai, kamu capek ya. Yun Yun, impianku adalah mengembangkan chip generasi baru untuk negara Daxia. Kak Bai, kamu capek ya? Yun Yun, impianku adalah mengembangkan chip generasi baru untuk negara Daxia. Tidak punya dasar di grup Tang. Hanya bisa bekerja di posisi administrasi. Sekarang, Kak Bai, kalau benar-benar tidak bisa, waktu kita bisa diperpanjang. tidak. Lin Yi, aku sudah memikirkan solusi baru. Kalian ngobrol dulu ya, aku pergi sibuk dulu. Kak Bai berusaha sekeras itu. Aku juga harus kerja lebih keras, meskipun tidak bisa menyaingi. Tapi, Lin Yi, aku juga sudah izin 2 hari. Sudah waktunya kembali bekerja. Hei, hei, bukan begitu. Kita janji makan malam bersama kan? ini kenapa? Pak Lin, ya? Pesanan chip ponsel kita sangat sehat. Arus kas kita juga sangat melimpah. Meskipun biaya pengembangan prototipe sangat besar, tapi masih dalam batas anggaran. Baru-baru ini ada opini buruk tentang kita di internet. Tanda apa? Oh, ada beberapa artikel analisis industri tentang Daxia Technology kita. Berekspansi terlalu cepat. Teknik chip kita tidak jelas asal-usulnya. Ada potensi bahaya, meskipun belum menimbulkan keributan besar, tapi kecepatan penyebarannya sangat cepat. Sudah ketemu sumbernya? Sumbernya sangat tersembunyi, agen luar negeri. Tapi gaya tulisan dan taktik palsu ini mirip yang kita tolak sebelumnya. Modal asing. Modal asing luar. Cuma hiu pencium bau darah. Terdeteksi persaingan bisnis jahat, tugas baru diaktifkan. Hancurkan fitnah hiburan dengan cara bisnis. Hadiah penyelesaian, jaringan intelijen bisnis tingkat dasar. Jaringan intelijen bisnis. Ini bantuan tepat waktu banget, cocok buat tangkap dalangnya. Manager Chen, segera sebarkan kabar. Katakan saja, kami menerima investor strategist yang memiliki latar belakang Daxia.
untuk berinvestasi. Tuan Lin, dana kita sekarang tidak butuh investasi. Bukankah mereka mengejar uang? Kalau begitu, kita pakai grup Daxia sebagai umpan. Lihat siapa yang akhirnya muncul. Tuan Lin sangat berpandangan jauh. Saya akan segera melakukannya. Hei, tunggu. Ada perintah lain, Tuan Lin. Saya tiba-tiba teringat seseorang. Awalnya, hanya ingin menyelidiki Li Zeming, menyingkirkannya sepenuhnya dari sisi Tang Yun. Tidak menyangka, malah memancing. Ikan sebesar ini, aku heran dia punya itu muda. Uang sebanyak ini untuk memulai bisnis. Dulu setelah mendengar Hong Xiang International, dia masih bertindak tanpa berpikir. Tapi, apakah ini ada hubungannya dengan dia? Saya tiba-tiba teringat seseorang. Li Zeming. Saya dan orang ini pernah memiliki perselisihan. Tapi saya baru tahu belakangan ini. Ayah orang ini adalah Raja Komputer Li Zengguo. Pak Lin, maksud Anda bilang, opini online sekarang mungkin berbahaya. Grup mereka yang bikin ulah. Belum tentu. Tapi beritahu manajer Zhang. Ya, cek Li Zemin dan apa yang ayahnya lakukan belakangan ini. Apakah kamu berhubungan dana luar negeri? Aku ingin tahu siapa orangnya. Ya, oke. Aku pergi sekarang. Li Zeming, kamu ya? Tapi karena berani menghalangi jalanku, bersiap-siap untuk dihancurkan. Lin Yi, ini sudah berapa hari? Kamu terus di kantor, belum pulang. Aku tahu kamu tidak makan baik. Yun kita memang yang terbaik. Yun, kamu datang kali ini bukan cuma untuk mengantarkan makanan kan? Lin Yi, Kak Shuang. Tadi aku melihat dia di koridor. Yun, aku mengerti maksudmu. Tapi kamu tahu, di hatiku hanya ada kamu. Ya, kabar baik. Kabar baik yang luar biasa. Ada apa? Kita sebarkan kabar. Kabar bahwa kita menerima investasi. Ada ikan sudah menggigit Kyle, ayah Li Zemin. Perusahaan Xianglian milik Li Zengguo. Ternyata kamu. Entah demi anaknya yang tidak berguna. Kamu iri laba baru Tiongkok kita. Modal luar negeri. Hanya kedok belaka. Kemungkinan besar Lin Yi dan rombongannya ini sudah direncanakan sebelumnya. Rencana tersembunyi. Itu cuma perjuangan terakhir doang. Manajer China, apakah semua rantai bukti sudah terkonfirmasi? Sedang menarik jaring, termasuk upaya mereka untuk menyuap rekaman suara karyawan kita. Catatan transfer dan data terkait akun palsu bayaran. Baik, ikuti rencana awal. Buat umpannya lebih menggoda lagi. Beritahu manajer Zhang. Cari tahu industri inti Li Zengguo dan kondisi keuangannya. Yang aku inginkan bukan pertahanan, melainkan serangan balik. Serangan balik mematikan. Baik. Host terdeteksi sasaran utama. Kemajuan tugas meningkat pesat. Bagian hadiah dibayar di muka. Jaringan intelijen bisnis dasar aktif. Intelijen ini dikirim ke ponselmu. Hadiah sudah tiba. Li Zengguo, permainan dimulai. Kamu mau main besar? Aku akan menemani sampai akhir. Yun, beberapa hari ke depan, mungkin tidak ada waktu untuk menemanimu. Di sini tidak apa-apa. Pekerjaan Lin Yi lebih penting. Tapi kamu juga harus jaga kesehatannya. Intelijen yang diberikan sistem ini memang hebat. Bisa tahu kartu rahasia Li Zengguo. Halo, Director Lin. Li Zengguo ingin besok sore berbicara tentang investasi dengan kami. Lokasinya ada di Hotel Xinguang. Sudah tidak sabar begitu cepat. Director Lin muda dan berprestasi. Daxia Sin punya masa depan bagus. Kami datang kali ini dengan niat baik yang sangat besar. Berharap bisa ikut berpartisipasi. Kita bekerja sama bersama-sama. Direktur Li memujiku terlalu tinggi. Niat baik ya? Maksudnya sengaja menaikkan harga bahan di perusahaanku kan? Atau sengaja menyebarkan di internet? Rumor bahwa kami mencuri teknologi. Jangan menuduh sembarangan. Pak Li, aku jujur saja. Antara saya dan anak Anda, dendam pribadi itu, kamu malah bawa ke dunia bisnis dan menarik modal asing sebagai tameng. Tidakkah Anda merasa pandangan Anda terlalu sempit, Pak Li?
buat opini lewat perusahaan cangkang, serta mengganggu saluran pasokan barang perusahaan kami. Lagi pula, pinjaman jangka pendek perusahaanmu 80 juta akan jatuh tempo minggu depan, kan? Kamu tahu? Aku tidak tahu. Pak Lee, cuma 2 pilihanmu sekarang. Pertama, minta maaf secara publik. Ganti rugi atas semua kerugian. Kirim Lee Zeming ke luar negeri. Kedua, saya serahkan buktinya sekarang juga. Meskipun kamu menyerahkan semua barang ini, lalu apa yang bisa kamu capai? Grup Lee berkarya keras bertahun-tahun di Lishi. Kertas tak bisa hancurkan aku. Pak Lee, sepertinya Anda salah diri, ya? Lin Yi, jangan berpikir kau bos Red Elephant. Kamu bisa berkuasa sewenang-wenang di sini? Dulu ayahku yang selalu mengekang aku. Di mataku kamu. Bahkan tidak ada apa-apanya sama sekali. Direktur Lin, anakku tidak tahu tata krama. Tapi kalau cuma Hongxiang International, aku, Lee Zhengwo, sama sekali tidak aku anggap serius. Oh ya? Baik, maka aku akan meminta Daxia Technology. Kita hentikan kerjasama kota elektronikmu. Aku nggak tahu Bang lihat ini. Masih dapat pinjaman? Aku juga tidak tahu berapa lama kalian bisa bertahan. Lin Yi, kamu ingin serang habis-habisan. Menghabisi, menurutku kamu yang ingin menggerogoti teknologi Tiongkok yang paling kuat. Aku cuma ambil duluan, itu saja. Bagaimana? Ayo pergi. Director Lee, apa rencanamu selanjutnya? Kali ini aku kalah telak. Namun keadaan berubah. Kamu sering lewat jalan malam. Jangan salah menilai, ya. Tuan Lin, sekarang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Simpan buktinya. Terus, awasi si tua brengsek ini. Orang ini tidak seperti yang terlihat. Begitu tenang dan tidak rulah. Iya, benar. Lee Zhengwo. Karena kamu tak mau keluar. Kamu cuma mati di sini aja. Ayo, pergi lihat. Hasil penelitian kakak baik. Cek apakah butuh bantuan dia. Lin Yi, Ya, kamu. hari ini bareng Kak Bai. Sangat bagus. Yun Yun, aku dan kakak Bai. Hanya rekan kerja yang berdampingan. Hanya ada kamu di hatiku. Aku tahu, aku cuma takut. Wah, siapa orang ini sih? Ini Lin Yi yang sombong beberapa hari lalu, kan? Ayahmu tak kirim. Grup Lee milik kalian. Benar-benar siap melawan aku, Lin Yi. Lin Yi, jangan bacot. Aku pergi ke Australia nanti. Semua ini karena kamu. Tunggu aku kembali. Dendam ini pasti akan aku balas. Oke, ayo balas dendam. Kamu mau balas dendam bagaimana? Biar aku kasih tahu. Lee Zeming. Grup Lee milik kalian hanyalah batu pijakan untuk posisi lebih tinggi. Kamu tidak menghalangi jalanku, sudah cukup. Tapi kalau, pada akhirnya pasti akan menjadi korban. Lee Zeming. Lin Yi tidak pernah berpikir untuk melawan kamu. Aku juga tidak pernah menyukai kamu. Nanti kamu pergi ke luar negeri. Lebih baik kamu berperilaku tenang saja. Tang Yun, aku suka kamu 5 tahun loh. Aku sudah lama bilang ke kamu. Aku benar-benar tidak mau. Oke Lin Yi. Aku catat semua hal hari ini. Kamu tunggu saja. Aku siap kapan saja. Host menekan Lee Zeming sepenuhnya. Menunjukkan sikap tuan kaya dewa. Berikan host 1 miliar tunai. 1 miliar. Sepertinya Lee Zeming mulai sekarang tidak akan bikin masalah besar lagi. Lin Yi. Lee Zeming dia.
Aduh, hanya badut kecil yang tidak berharga. Tidak perlu dipedulikan. Semua urusan saya atur dengan baik. Ada perintah apa, Tuan Lin? Pantau Li Zeming dengan ketat. Sampai dia keluar negeri. Selain itu, bekerja sama penuh dengan manajer Chen. Siap serang grup Li sekarang. Kali ini kau bunuh sekaligus. Jangan tinggalkan jalan jangan. Baik. Tapi Tuan Lin, bagaimana kalau dia tidak keluar negeri? Kalau dia tidak keluar negeri, perlu saya jelaskan lagi urusan detailnya. Saya tidak mau tahu. Baik, Tuan Lin. Oh ya, Yun Yuan sedang memeriksa dokumen beberapa hari ini. Bagaimana kalau besok saya pergi ke rumahmu? Ke rumah saya? Apa tujuanmu ke rumahku? Apa tujuanmu ke rumahku? Tentu saja mau bertemu orang tuamu. Aku berencana... Ayah, ibu, ini pacarku, Lin Yi. Paman, tante. Pertama kali bertemu. Ini hadiah kecil, tidak berarti apa-apa. Shaolin ya, silakan duduk, minum teh. Yun Yun sering membicarakanmu. Katanya, kamu mendirikan perusahaan sendiri ya? Bahkan bekerja di industri chip. Industri ini loh, airnya sangat dalam. Iya, Paman. Perusahaan Daxia Teknologi utamanya mengelola chip kelas tinggi, serta komponen inti komputer. Membangun usaha tidak mudah. Tapi untungnya mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sekarang perkembangannya lumayan lancar. Oh? Lancar ya? Seberapa lancar itu? Anak muda loh, harus membumi. Jangan terlalu ambisius. Yuan di keluarga kami, tapi dia orangnya sangat polos. Tidak tahan dengan hal-hal yang merepotkan. Benar kata Paman. Kerja nyata adalah dasar utama. Bagaimana dengan Daxia Tech? Nilainya sekitar 10 miliar yuan sekarang. Kontak produsen ponsel. Pabrik dan R&D sudah selesai dibangun. Saya punya kemampuan. Aku yakin beri Yun Yun masa depan bahagia. Apa? 10 miliar? Lin Yi sangat rajin saat kuliah. Dia jadi ojek online. Sangat susah dan melelahkan. Sebenarnya tidak seberat itu. Semua pekerjaan sudah dikerjakan orang lain. Biasanya saya hanya bisa membuat keputusan saja. Itu anak lantai atas datang. Ibu, aku sudah bilang ke kamu, aku tidak suka dia. Kenapa dia masih datang? Liu Fang, kita semua tetangga. Jangan biarkan dia di depan pintu. Suruh dia masuk saja. Yuan Tao dengar baru masuk kerja. Daxia Tech. Sepertinya itu Lin Yi yang ngomong. Kalau begitu, coba cek bocah ini berbohong ya. Ayah, Lin Yi datang hari ini. Kalian ini lagi apa sih? Hei Yun Yun, kita semua tetangga. Kita sering berpapasan setiap hari. Tidak apa-apa kok. Selamat host, tuan rumah memicu misi tersembunyi. Nama asli Yuan Tao dan memecat karyawan dengan akhlak buruk. Dapatkan Villa Park One senilai 100 juta. Masih bisa memicu misi. 100 juta. Bagus, bagus sekali. Sekecil apapun nyamuk, tetaplah daging. Wah, Xiao Tao. Kamu datang. Paman Tang, Bibi Liu. Kesejahteraan kita di Daxia Tech. Sangat bagus sekali. Perusahaan kita juga untuk karyawan berprestasi. Orang ini, kenapa kelihatannya sangat akrab ya? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Yuan Tao, kenapa kamu di sini? Lin Yi adalah pacarku. Nanti kami akan menikah. Ada masalah di rumahku. Apa pacar? Orang tak jelas banyak di masyarakat. Kamu jangan sampai salah pandang. Jangan bawa sembarang orang ke rumah. Kamu. Kalau begitu, kamu bukan orang yang acak-acakan. Tentu saja. Saya bekerja di Daxia Tech loh. Kamu pernah dengar kan? Perusahaan besar yang nilainya puluhan miliar. Apa pekerjaan? Saya sebelumnya pernah jadi sopir ojek online. Terus kemudian, sopir ojek online. Paman Tang, Bibi Liu, dan Yuan Yuan. Semua kalian dengarkan baik-baik. Dia cuma sopir ojek online rendahan. Apa haknya masuk ke rumah kalian? Yuan Yuan, aku lihat kamu terbuai kata-kata manis bocah ini. Tapi hal sebesar pernikahan harus dipikirkan matang-matang. Yuan Tao, kamu kenal Lin Yi? Aku kenal dia. Mana mungkin. Aku ini elit masyarakat. Sedangkan dia... tunggu Paman. Paman bilang dia Lin Yi? Ada apa? Ada masalah?
Dia bilang dia mendirikan Shah Technology. Ya, seharusnya sih. Kamu kan seharusnya karyawannya kan? Aku baru pulang dari luar negeri. Masuk ke Daxia Tech. Baru 1 hari. Mana mungkin aku tahu wajah bosku? Tapi bocah ini masih sangat muda. Pasti bukan bosnya. Paman Tang itu penipu banget. Oh, Apa maksud ucapanmu itu? Yuan Tao, apa yang kamu omongin? Lin Yi pendiri Daxia Tech. Jelas. Aku tak ingat orang ini. Apakah karyawan baru ini? Malah bilang dia bosnya. Dia cuma sedang menipu kalian. Aku kasih tahu kamu. Aku masuk kerja Daxia kemarin. Bos mereka yang menyambutku secara pribadi. Bahkan dia sangat berterima kasih padaku. Setelah pulang, kerja di Tech Tiongkok. Aku bahkan foto bareng dia loh. Dia sama sekali bukan bos kita. Keluarga Tang Yun. Tak pernah lihat bos teknologi sejati. Dan anak ini Shaolin. Hal ini, apakah kamu mau jelaskan dengan jelas? Pak, Lin Yi tidak berbohong. Yuan Tao. Yuan. Jangan bicara dulu. Biarkan Lin Yi bicara sendiri. Aduh. Maaf ya. Kenapa aku lupa foto barengmu? Lagi pula, orang yang foto bareng denganmu itu, seharusnya itu direktur eksekutif perusahaan kita, Manager Chen, kan? Dia, bagaimana dia bisa tahu? Jangan-jangan tidak mungkin. Aku masih sangat muda. Mana mungkin dia lebih hebat dariku? Pasti dia cuma menakut-nakuti aku doang. Jangan pura-pura bodoh deh. Kamu itu penipu. Awalnya sih, ingin memberimu kesempatan. Tapi sekarang, kamu dipecat. Apa? Aku tidak salah dengarkan. Kamu mau memecat aku? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berani-beraninya mau memecat aku. Tidak ada panel notifikasi. Apa karena tekanannya belum cukup? Kenapa? Kamu melongo kan? Hei, dasar kamu memecat aku? Kamu cuma sopir ojek online rendahan. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Cepat pergi sana. Oh, begitu ya? Halo, Manager Chen. Tolong cek. Ada Yuan Tao. Tuan Lin, tunggu sebentar ya. Saya lihat dulu. Ada yang kembali dari luar negeri. Awalnya kami tidak mau menerima dia. Namun latar belakang sekolahnya lebih kuat. Bersedia magang tanpa bayar sebulan. Jadi saya setuju. Oh, magang gratis. Karakter orang ini tidak terlalu baik. Pecat dia. Baik, Tuan Li. Yuan Tao, kali ini kamu benar-benar dipecat. Hei bocah, berhenti pura-pura deh. Jangan asal telepon sembarangan. Terus ngaku jadi Manager Chen. Kalau begitu... Halo, Manager Chen, saya. Halo, kamu dipecat. Barangmu sudah dikirim ke rumah. Ingat bayar di tempat. Apa katanya? Manager Chen. Selamat host telah menyelesaikan tugas. Hadiah 1 villa di kompleks 1 sudah diberikan. Data wajah sudah dimasukkan ke sistem. Sudah di-scan. Tamu bisa check-in lewat scan wajah. Benar saja. Kamu. Ini benar-benar Pak Li. Yuan Tao, Lin Yi tadi sudah bilang sama kamu. Tolong pergi dari rumahku sekarang. Rumah kami tidak menyambutmu. Akhirnya saya masuk perusahaan teknologi Daxia, hancurkan masa depan saya. Semua ini salahmu. Pasti semua ini karena kamu. Semua salahmu, Lin Ye, Tang Yun. Wanita ini benci orang miskin. Paman, Bibi, hasil tes keluar. Saya tidak berlama-lama di sini lagi. Saya pergi duluan. Shaolin, kamu, Ma, ibu sibuk beberapa hari ini. Kamu bisa datang nanti untuk makan. Iya, Shaolin. Kamu pergi dulu urus Urusanmu sendiri. anak muda ya. Tentu saja harus utamakan karir. Lin Yi, 3 lembaga otoriter dapat penghargaan editor. Bagus sekali. Selamat tuan rumah telah menyelesaikan tugas sebelum komputer pertama Sia diluncurkan. Dapat 3 penghargaan rekomendasi editor international. Hadiah model algoritma AI dasar. Sudah dikirim ke basis data eksklusifmu. Algoritma kecerdasan buatan. Ini baru kunci emas yang sesungguhnya. Ini bisa optimalkan chip yang ada. Ini jadi dasar produk generasi berikutnya. Kak Bai, siapkan produksi massal. Ada satu hal baru lagi. Kita harus segera mulai meneliti ini. Hal baru? Apa ide barumu? Bukan ide gila. Ini yang tentukan nasib kita nanti. Arah ekonomi yang bagus banget. Masa depan. Apa itu? Kak Bai, lihat ini.
kecerdasan buatan. Aku dengar konsep itu. Tidak menyangka kamu sudah punya algoritma model spesifik. Ini cuma algoritma dasar saja. Hanya dengan latihan terus bisa tercapai. Kabai, aku yang bantu. Aku pernah meneliti AI sebelumnya. Terima kasih, Li. Terima kasih padaku. Iya, jujur saja. Sebelumnya, Yun Yun muncul di saat di sisimu. Aku kira bisa mengalahkannya. Hatiku sangat tidak nyaman. Tapi sekarang aku sadar. Akhirnya, aku dapat yang kuinginkan. Aku sekarang mengejar teknologi Daxia. Kontribusi untuk kemajuan besar Tiongkok. Tidak menikah seumur hidup. Lalu apa? Mungkin sejak awal, aku hanya bisa jadi rekan Lin Yi. Ini juga tidak buruk. Aku pergi sibuk duluan. Iya, Kak Bai. Hutang cinta sulit dibayar. Suatu hari nanti, aku akan bersamamu. Berdiri di titik tertinggi dunia. Pak Lin, iya. Grup Li hampir runtuh sekarang. 3 toko komputer milik Li Zhengwo. Karena tak bisa bayar pinjaman bank. Dan pembayaran barang pemasok akan segera dilelang paksa oleh pengadilan. Ini adalah kesempatan kita. Lokasinya memang bagus. Semuanya berada di area inti. Berapa perkiraan harganya? Harga penawarannya sekitar 500 juta. Kita bisa beli ini. Setelah mendapatkannya, kita bisa mengubahnya menjadi toko andalan Daxia Zishuan kita. Kita bisa memamerkan produk kita. Juga pusat layanan offline kita. 500 juta yuan bisa dinegosiasikan, tapi harus bersih dan tuntas. Ya, hindari masalah tak terduga. Li Zhengwo. Ini namanya bikin celaka sendiri. Properti berkualitas tinggi ini pas sekali untuk aku membangun. Terdeteksi kamu akan selesaikan integrasi lawan bisnis. Pendapatan pasif plus 0,5 yuan per detik. Sekarang tambah 150 juta per detik. Manager Chan, silakan pergi. Ingat, harus patuh hukum dan peraturan. Selesaikan secepat mungkin. Bisa. Setelah grup Li runtuh, kendalikan perusahaannya. Ubah mereka jadi anak perusahaan Daxia Tech. Sekarang lihat di luar sejarah. Manager Chen sampaikan ke semua orang. Naikkan kapasitas produksi ke tingkat maksimal. Kita perlu tingkatkan cadangan chip kita. Selanjutnya, kita fokus strategi pada AI ya. Baik Tuan Lin, aku akan segera mengatur pemberitahuan. Halo, ada apa? Tuan Lin, ada orang secara diam-diam melumpuhkan anak buah kita dan nyonya dan menculiknya pergi. Apa? Apakah kamu melihat siapa pelakunya? Apakah itu Yuan Tao? Tempat itu adalah titik buta CCTV. Aku tidak lihat Yuan Tao. Sistem, cepat lacak Tang Yun untukku. Lokasi tepat ponsel ini. Melalui penyelidikan jaringan tingkat dasar, ponsel di kamar 407. Benar saja orang kecil bisa punya kekuatan sebesar ini. Yuan Tao bukan orang biasa. Halo, Manager Zhang. Bawa orang ke pabrik. Lalu datang ke kompleks perumahan Binyang. Yuan Tao. Tidak peduli siapa kamu sebenarnya. Hari ini sentuh aku, Nilin. Aku akan pastikan kamu mati tanpa kuburan. Yuan Tao, kamu ini melakukan penculikan. Itu melanggar hukum. Lepaskan aku sekarang. Aku akan minta keringanan untukmu. Melanggar hukum? Aku sudah mengejar dengan susah payah kamu selama bertahun-tahun. Hanya tinggal selangkah lagi. Aku kasih tahu kamu. Lin Yi menunggu di pabrik pinggiran kota. Kalau dia tiba, dia pasti tamat. Aku percaya Lin Yi. Dia tak akan tertipu olehmu. Jadi begitu. Kamu cukup tahu teknologi Daxia ya? Apa yang diteliti teknologi Daxia? Mungkin. Mimpi aja. Kalau begitu, jangan salahkan aku nanti. Tang Yun, aku benar-benar tidak ada pilihan lagi. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja. Aduh. Aku kasih tahu ya. Ini obat special impor AS. Pasti kamu akan berubah jadi Tang Yuan. Aku kasih tahu. Aku sudah warga negara M. Kabarkan semua tentang teknologi Xia. Mungkin aku bisa hentikanmu makan ini. Jangan bermimpi. Kamu tidak mau minum yang baik. Jangan salahkan aku. Aku paksa kamu. Lin Yi, kenapa kamu ada di sini? Kamu keluar dulu. Di luar ada orang yang menunggumu. Baik.
Kamu juga jaga keselamatan ya. Aku orang Amerika. Dilindungi. Lalu kenapa tidak ditemukan catatan kedatanganmu di negara ini? Aku karena kamu adalah mata-mata dari negara M. Li Ye, kamu mau apa? Apa yang ingin aku lakukan? Coba tebak, aku mau apa? Karena kamu sangat menyukai obat ini. Baik, hari ini aku biarkan kamu makan sampai kenyang. Tuan rumah tenang hadapi rencana asing dan menggagalkan konspirasi mereka. Menyelamatkan Tang Yun. Pendapatan pasif meningkat 2 kali lipat. Tambah 6 yuan per detik. Sekarang tambah 750 juta per detik. 200 juta yuan per tahun. Uang-uang ini sekarang bagi aku hanyalah uang jajan. Hanya saja sistem mengatakan ini adalah penggagalan pertama. Apakah mungkin masih ada kelanjutannya? Tuan Lin, terjadi masalah besar. Negara M mengumumkan sanksi terhadap kita. Tuan rumah memicu tugas baru. Atasi krisis perusahaan sekarang juga. Hadiah belum diketahui. Sanksi utama kita, chip canggih dan komputer jadi. Serta impor bahan baku. Negara M kehilangan 40% pangsa pasar. Rantai pasokan juga terkena dampak. Klien Eropa masih menunggu. Hotel dan properti Red Elephant belum terpengaruh. Tapi tekanan opini publik juga besar. Penilaian awal Lin Yi sudah keluar. Mereka ingin mematikan pasar dan pasokan. Mematikan. Ayo lihat siapa yang mati duluan. Manager Chen. Aktifkan rencana B. Tingkatkan perebutan pangsa pasar domestik. Hubungi semua mitra dalam negeri. Janjikan pasokan prioritas dan jaminan harga. Zhang alokasikan sumber daya ke Daxia. Stabilkan kondisi internal. Baik. Kabai, bagaimana senjata rahasia kita? Kemajuan integrasi model AI ke chip baru sudah melebihi ekspektasi. Kinerja sistem meningkat setidaknya 30%. Konsumsi energi berkurang 20%. Beberapa lembaga evaluasi top dalam negeri sudah mulai melakukan verifikasi akhir. Baik, tunggu hasil verifikasi keluar. Segera adakan konferensi pers. Selain itu, aktifkan rencana Zulong, bahan pengganti yang kita sembunyikan. Dan seluruh pemasok cadangan, jamin produksi dengan segala cara. Tuan rumah terdeteksi tangani krisis tegas. Kemajuan tugas didorong. Pendapatan pasif meningkat sedikit. Tambah 0,1 yuan per detik. Lelang aset inti Grup Li selesai. Kami dapatkannya dengan harga 480 juta. 3 toko komputer lokasi strategis. Ya, saat ini sedang mengurus prosedurnya. Di mana Yuan Tao sekarang? Yuan Tao hilang. Bukti anonim dikirim ke Departemen Keamanan. Mereka gali jaringan luar negeri. Ya, bereskan semuanya sampai bersih. Rencana renovasi toko komputer segera dimulai. Membangun pusat pengalaman andalan pintar Daxia. Rencana renovasi Hongxiang International. Bagaimana perkembangannya? Draftnya sudah selesai dibuat. Gabung jadi anak grup teknologi. Bisnis utamanya adalah hotel, properti, dan layanan konsumsi kelas atas. Prosedurnya selesai awal bulan depan. Selamat Tuan Pemilik. Tingkat penyelesaian tugas menyelesaikan krisis perusahaan 70%. Undangan kerjasama penelitian nasional di muka sudah dikirim ke email. Tugas selesai. 70%. Aku tidak tahu itu. Jaringan intelijen bisnis sistem dibuka sepenuhnya. Cari tahu untuk saya. Siapa lagi yang curang di belakang? Selanjutnya, setelah pasar terbuka ke seluruh negeri, saatnya untuk menembus pasar internasional. Berita Red Elephant digabungkan ke Daxia Tech. Sekarang, mereka sebutmu Raja Li Shixi. Apakah tekanannya semakin besar? Cuma nama kosong doang. Kalau integrasinya berjalan lancar, aliran dana akan lebih sehat. Beberapa toko komputer jadi flagship store. Saluran online-offline sudah terhubung. Ini baru keuntungan yang nyata. Bagaimana dengan proyek internasional di sana? Bai Jie sudah menandatangani perjanjian awal. Sebentar lagi. Dana khusus dan peralatan masuk ya. Bagus sekali. Sekarang, semuanya berjalan baik kan? Oh ya, aku ada kabar. Lin Yi, sepertinya aku... Sudah hamil. Serius, Tang Yun? Benarkah? Ini kabar terbaikku. Halo Pak Lin, Li Zhenghua tidak pergi. Dia diam-diam menghubungi beberapa orang yang mantan staf Hongxiang yang kita keluarkan. Kontak dana asing bernama Blackstone Capital. Target mungkin yang baru kita ambil. Hak milik properti beberapa toko utama. Baik,
Aku mengerti. Kirimkan datanya ke emailku. Bantu aku janji wakil wali kota. Dan atas nama rencana masa depan Daxia Tech, bantu aku membuat janji temu. Rumah sakit bersalin terbaik kota ini. Minta suite VIP. Baik, Tuan Lin. Lin Yi. Ya, saya. Semua ini hal sepele. Sekarang tidak ada masalah besar. Urusan kamu dan bayi paling penting. Besok, aku akan pergi ke rumahmu. Bertemu dengan ayah dan ibu. Shaolin ya. Kejadian Yuan Tao yang lalu. Kami semua sudah tahu. Kami tahu kamu punya kemampuan. Bisa bertanggung jawab. Yunyun ikut. Aku tenang kok. Tapi ya, urusan pernikahan bukan hal main-main. Sekarang hartamu banyak dan usahamu besar. Dan Yunyun juga sedang hamil. Tapi, aturan dan kehormatan yang seharusnya ada. Tidak boleh kurang. Paman, tenang saja. Perasaan aku pada Yunyun. Langit dan bumi bisa menjadi sukses pernikahan, mas kawin, rumah. Aku sudah mengatur semuanya. Aku takkan biarkan Yunyun menderita. Kami tidak menginginkan apa-apa darimu. Hanya saja, kamu bisnisnya sudah sebesar ini. Pohon besar, banyak angin. Kejadian penculikan Yunyun yang lalu, kalau keingat lagi, masih merinding ketakutan. Setelah kalian menikah, bisa nggak? Tenang aja, rendah hati sedikit. Ayah, ibu. Aku percaya Lin lindungi kita. Dan karirnya juga tujuannya buat memberi kita. Anakku butuh kehidupan yang lebih baik. Kekhawatiran Bibi. Aku juga paham. Soal keamanan. Aku akan memperkuatnya. Aku akan seimbangkan karier dan keluarga. Kedatanganku kali ini, aku ingin melamar mereka secara resmi. Mohon ayah ibu percayakan Yunyun kepadaku. Soal detail pernikahan, aku sewa orang khusus buat ngurusnya. Orang tuaku akan datang ke Koreli nanti. Baiklah, kami tunggu saja ya. Kakak Bai, kenapa telepon aku sekarang? Gabai tahu kamu datang ke... Sekarang pasti ada urusan. Angkat dulu aja. Halo Kakak Bai. Lin Yi, ada penyerang. Sekarang kita harus gimana? Apa? Baik, aku segera kembali sekarang. Lin Yi, cepat urus urusanmu. Apa kejadian sebenarnya? Sudah ketahui siapa pelakunya? Lin Yi, lihat rekaman CCTV ini. Jam 2 dini hari pukul 02.15. Rekaman baterai cadangan zona B. Terjadi gangguan selama beberapa detik meskipun waktunya tidak lama. Tapi pada waktu yang sama, data eksperimen inti kita. Ada rekaman akses hak tinggi di log. Tapi sudah berhasil dihalangi. Tuan Lin, tim keamanan selesaikan penyelidikan. Tidak menemukan orang yang cocok. Catatan kartu akses juga hanya menunjukkan hanya Tuan Bai yang punya akses. Bukan orang dalam. Pasti ada ahli yang sangat mahir. Menggunakan cara lain, melewati pintu dan CCTV ya. Targetnya adalah data jantung Zulong. Manager Chen. Aktifkan pertahanan fisik tingkat tertinggi sekarang. Selain itu, beritahu petugas keamanan. Tambahkan 2 penjaga, patroli 24 jam di lab. Tidak bisa. Kalau begitu, eksperimen kita terganggu. Keamanan adalah yang utama. Hati naga lilin adalah inti kita. Itu Pak Lin. Kak Bai, manfaatkan kesempatan ini untuk istirahat sebentar. Lagi pula bisa menghindari perhatian sebentar. Baik, aku ikut kata kamu. Tunggu sebentar, aku antar sendiri. Kamu pulang untuk tidur. Kali ini tidak boleh lembur lagi. Baik, Yuni. Hei, Yunyue. Kamu sekarang harta berharga kami. Ada apa? Apakah kamu tidak nyaman? Kalau tidak nyaman, aku beli 1 rumah lagi. Biar orang tuamu pindah untuk merawatmu. Orang tua Pak Lin merawatku sangat baik. Hanya saja, aku dan bayi rindu kamu. Jadi ingin datang menemuimu. Aku terlalu sibuk belakangan ini. Tunggu, aku selesai. Sibuk, aku akan tebus ini ya. Aku ikut semua kata kamu. Hidupku sekarang tahap baru bro. Pendapatan pasif plus 10 yuan per detik. Semua ini seharusnya berakhir. Lokasi lamaran Pak Lin di sana sudah dihias sepenuhnya. Kapan saja bisa pergi ke sana. Bagus. Selanjutnya. Itulah lamaranku. Saya serahkan kendali sebentar. Tapi saya sudah buat kebijakan grup masa depan. Apakah kalian sudah siap? Pak Lin, apa pendapat Anda? Nah, saat ini kesuksesan kita hanya awal. Nanti kita pakai chip dan AI sebagai fondasi untuk terus melakukan iterasi.
Selanjutnya adalah energi baru, membangun rantai ekosistem global. Terakhir adalah tata letak global, dan berusaha ikut penyusunan kebijakan internasional. Apakah kalian punya kepercayaan diri? Lin Yi, saya punya kepercayaan diri. Sekarang, otak cerdas, optimalkan produksi grup, serta efisiensi riset pengembangan dan rantai pasokan meningkatkannya setidaknya lebih dari 30% di bidang bioteknologi. Fokus AI obat medis. Di sisi anak perusahaan otomotif, model andalan Daxia Qihang pakai baterai dan chip sendiri diluncurkan Februari depan. Pak Lin, untuk bagian globalisasi, saya bersiap untuk menghubunginya secara pribadi. Bangun dasar perusahaan kita. Baik, maka selanjutnya tinggal menunggu saya melamar besok. Hanya dalam 2 tahun saja. Dari sopir online sampai sekarang. Terasa seperti mimpi yang tidak nyata. Dulu hadapi orderan triliunan. Tidak pernah segugup ini. Lin Yi, cepat kemari sekarang. Iya, kamu mau cewek itu melamarmu? Mau kan, bodoh? Aku mau. Wah, Yunyon, mau tidak melakukan sesuatu yang gila? sesuatu yang gila apa? Kamu masih ingat tidak? Aku pernah janji sama kamu. Mengajakmu keliling dunia. Pergi sekarang juga. Sekarang? Tapi jangan ragu-ragu lagi. Sekarang juga. Wow. Selamat tuan rumah, hidupmu telah sempurna. Jalan jiwa kaya telah mencapai kesempurnaan. Pendapatan pasif naik permanen 100 yuan